البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syekh rahimahullah huwa Abdurrahman Abu Amr al-Auza'i imamun min a'lami a'immatil muslimin. Iya, Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, beliau adalah salah seorang imam dari tokoh-tokoh imam kaum muslimin, tokoh sangat besar al-Auza'i. Walaupun kalau dibandingkan dengan As-Tsauri, jelas keimamahan yang terbesar adalah ilmu yang terbesar adalah ada pada As-Tsauri, tapi dari sisi sebagai imam, sebagai pemimpin dan sebagai pembimbing muslimin, maka Al-Auza'i lebih hebat cahayanya. Sebagaimana kata Imam Malik di dalam biografi Sufyan As-Tsauri. Imam Malik ketika diziarahi Al-Auza'i dan As-Tsauri, kemudian terjadi perbincangan, maka Imam Malik mengatakan yang satu lebih kuat dalam masalah ilmu, yang satu lebih kuat dalam masalah imamah, sebagai pemimpin dan sebagai pembimbing kaum muslimin. Karena As-Tsauri walaupun beliau ilmunya lebih hebat, tetapi beliau lebih suka menyendiri, tidak suka kumpul dan membimbing muslimin. Jelas beliau imam besar. Cuma kalau dibanding Auza'i lebih lebih banyak bimbingannya kepada muslimin. Tapi semuanya imam. Tayyib. Wa kana al-muqtada bi ilmihi wa fiqhihi. Beliau itu diteladani di dalam ilmu beliau dan fikih beliau. Fit diyari syamiyah, yaitu di negeri-negeri Syam. Akhir daulati Bani Umayyah, di akhir kekuasaan pemerintahan Bani Umayyah. Wa sodro daulati Bani Abbas, dan di awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Sodro awal. Iya, sodro awal. Sodro hadil ummah, yaitu generasi pertama dari umat ini. Tayyib. Akhadha an Atha wa Ibnu Sirin wa Makhul wa Qatadah wa Nafi'. Mengambil riwayat dari Atha, Ibnu Sirin, Makhul dan Nafi' dan Qatadah. Menunjukkan beliau bukan tabi'in tapi kibaru atba'it tabi'in. Makanya beliau juga kata para ulama, kemungkinan besar beliau mengambil dari Umar bin Abdul Aziz. Makanya beliau punya beberapa riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. Wa akhadha anhu Haqal ibn Ziyad as-Saksaki ad-Dimashqi wa qadi Dimashq Yahya bin Hamzah ibni Waqid al-Hadrami wa Baqiyatu bin Walid al-Kulai al-Himsi wa aksara hamalatan ini gimana ya? Wa aksaru hamalati sunnah wal fiqh wal ilm min muasirih. Beliau lebih banyak dalam membawa orang yang paling banyak membawa sunnah dan fikih dan ilmu dari kalangan orang-orang yang di zaman beliau, muasirih, orang yang sezaman. Fit diyari syamiyah, di negeri-negeri Syam, wal aqtaril islamiyatil ukhra, dan negeri-negeri Islam yang lain. Ya, beliau memang sangat terkenal di mana-mana. Qala al-Imamul Faqih Al-Hafidz Ishaq bin Rahawayh. Banyak kita membaca Rahawayh, tapi ana diingatkan oleh sebagian syekh ana yang betul, karena ini memang asalnya adalah dari bahasa Khurasan, maka bukan Rahawayh tapi Rohawiyah. Demikian pula yang lain-lain, bukan Hamdawayh tapi Hamdawiyah. Begitu cara mereka membacanya memang. Sibawayh yang betul adalah Sibawiyah kata mereka. Cuma yang terkenal kita bicara Sibawayh. Ini kata para masyayikh kita. Yang betul adalah Sibawiyah. Rohawiyah. Rohawiyah. Kalau kita biasanya bilang Rohawayh, anak-anak jalan, karena ayahnya memang lahir di jalan. Itu asalnya mereka membacanya gitu, orang dari bangsa tersebut. Cuma kita baca semudahnya. Idza jtama al-Auza'i wa Tsauri wa Malik alal amr fahuwa sunnah. Makanya Ishaq bin Rahawiyah mengatakan kalau berkumpul Auza'i, As-Tsauri dan Malik terhadap suatu permasalahan, maka itu adalah sunnah. Maksudnya adalah kemungkinan untuk bahwasanya itu bukan ajaran Rasul, kemungkinannya terlalu kecil. Wulidal Auza'i sanata samanin wa samanin. Imam Auza'i lahir pada tahun 88. Wa tuwfi sanata mi'ah sab'ah wa khamsin, meninggal tahun 157. Wa dufina fi ra'si Beirut. Alam, apakah maksudnya di ujung kota Beirut? Fil hayyil ma'ruf bismih, di sebuah desa yang terkenal dengan nama beliau, desa Auza'i.
ila hadzal yaum, sampai hari ini. Tayyib. Kembali ke kalam Syekhul Islam, wa amma tafsir fa inna a'laman nasi bihi ahlu Makkah. Adapun tentang tafsir, maka orang yang paling tahu tentang riwayat-riwayat tafsir adalah ahlu Makkah. Tayyib. Kenapa? Li'annahum ashabu Ibni Abbas, karena mereka adalah ahlu Makkah, adalah para pengikut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lama tinggal di Makkah. Jadi memang asalnya adalah dari Makkah sebelum pindah. Sebelum beliau pindah ke Syam. Tayyib. Seperti siapa? Ka Mujahid bin Jabr, wa Atha ibni Abi Rabah, wa Ikrimah al-Barbari, maula bin Abbas, wa ghairihim min ashabi bin Abbas. Contohnya siapa lagi? Oh, ini disebutkan ya. Ka Tawus bin Kaisan, walaupun beliau adalah dari Yaman. Wa Abi Sya'sa, Jabir bin Yazid, Jabir bin Zaid, wa Sa'id bin Jubair, wa amsalihim. Rata-rata adalah mufassirun dan semua adalah murid Ibnu Abbas. Dan rata-rata ucapan mereka muncul di kitab-kitab tafsir. Ini semua adalah murid Ibnu Abbas. Makanya memang didominasi. Ahlu Makkah memang mendominasi masalah tafsir. Semua adalah ahlu Makkah. Wa kadzalika ahlul Kufah, seperti itu pula penduduk Kufah. Karena apa? Dengan adanya Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Min ashabi Abdullah bin Mas'ud. Wa min dalika ma tamayyazu bihi ala ghairihim. Dan termasuk dari itu adalah apa? Riwayat-riwayat yang mereka menjadi istimewa dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Ibnu Mas'ud jelas beliau mendapatkan tafsir lebih banyak. Mendapatkan apa? Ilmu Quran lebih banyak daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bersahabat dengan Rasulullah sekitar 3 tahun atau 3 tahun kah? Kalau 8, bukan ya, berarti sekitar 5 tahun. Sementara Ibnu Mas'ud sejak apa? Rasulullah masih di periode Makkah. Maka tidak heran sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, saya mendapatkan langsung Al-Quran dari Rasulullah lebih dari 83 surat. Langsung dibacakan kepada Ibnu Mas'ud. Maka jangan heran kalau mereka memiliki keistimewaan murid-murid Ibnu Mas'ud itu. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin at-tafsir a'lamun nasi bihi ahlu Makkah. Untuk masalah tafsir, orang yang paling tahu tentang riwayat-riwayat tafsir adalah penduduk Makkah. Bi khilafil maghazi, berbeda dengan peperangan. Fa inna alaman nasi biha ahlul Madinah. Karena yang paling tahu tentang masalah peperangan adalah ahlul Madinah. Limada? Kenapa? Li'annahum ashabu Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa an abi. Semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Tayyib. Siapa ahlu Makkah yang ahli tafsir? Ka Mujahid wa Atha bin Abi Rabah. Hadhihi tarajimuhum. Ini biografi mereka, kata beliau. Jayid, kita ambil kisah-kisah itu. Mujahid huwa Abul Hajjaj Mujahid bin Jabr al-Makki, Maula Sa'ib ibni Abi Sa'ib. Ini adalah sahabat Sa'ib bin Abi Sa'ib. Wulida sanata al-hadi wal ishrin, 21. Wa tuwfi bi Makkah wa huwa sajid. Masyaallah. Beliau meninggal di Mekah dalam keadaan sujud. Ada kitab, 1 jilid khusus tentang membahas apa? Orang-orang yang meninggal dalam keadaan sujud. Bagus. Ya, Sanata mi'ah wa ishrin, tahun 120. Wa kana min talamidz Ibni Abbas, termasuk murid dari Ibnu Abbas, wa Ummi Salamah. Masyaallah. Syekhnya bukan hanya 1 tapi banyak. Wa Abi Hurairah wa Jabir. Wa min talamidzihi, termasuk murid beliau. Murid siapa ini berarti ya? Murid Ibnu Abbas lagi mungkin kan? Yaitu Ikrimah wa Atha wa Qatadah wal Hakam bin Abi Utaibah wa Ayyub. Berarti kembali ke mana? Ke Mujahid berarti ya. Cuma Ikrimah siapa? Ikrimah bin Jabir juga. Sih mungkin terkadang apa? Sama-sama teman tapi mau ambil faedah. Tayyib. Karena jelas Ayyub tidak mungkin jumpa dengan Ibnu Abbas. Ayyub bin Abi Tamimah. Wasaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah. Iya, disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan lain-lain banyak. Tayyib. Wa qala fi Tahdhibil Kamal, Al-Mizzi mengatakan annahu arradal Qur'ana ala Ibni Abbas salasina marrah. Bahwasanya Mujahid, beliau itu membacakan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas 30 kali. Ini sanadnya dhaif. Tapi yang sahih adalah apa? Salasa marrat, yaitu 3 kali. Auqaftuhu inda kulli ayah. Saya hentikan Ibnu Abbas di setiap ayat. Yaitu setiap ayat saya tanyakan apa tafsirnya. 3 kali, ini besar. Karena dengan Syahya hanya apa? Sekitar 1,5 kali aja. Karena apa? Memang yaitu tafsir Ibnu Katsir dibaca kurang lebih berapa? 9 tahun.
Nah, kalau kita pengen sampai 3 kali ya memang harus lama. Seperti habis Baqarah sampai Anas sekali habis. Alhamdulillah habis. Walaupun anak datang ke sana tentunya bukan Al-Baqarahnya tapi apa? Tapi setelahnya tapi setelah selesai beliau ngulang lagi dari awal. Jadi dapat semua. Cuma memang kata saya harus diulang-ulang memang biar tidak lupa. Baik. Kita untuk yang atok besok insyaallah wallahu a'lam. Ini jelas Abdul Mas'ud lebih tinggi daripada Ibnu Abbas. Iya jelas dari sisi tabaqat dan ilmu maka beliau adalah lebih tinggi. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Apa itu yang di Sahih Muslim kalau yang lafadznya itu ma min ahadin min ashabi Rasulillah SAW a'lam illa ana a'lamu minhu bi kitabillah. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah kecuali aku lebih tahu tentang kitabullah daripada dia. Kata Ibnu Mas'ud, dan itu di hadapan para sahabat dan nggak ada sahabat yang mengingkari itu. Cuma apa Ibnu Mas'ud sendiri berkomentar terhadap Ibnu Abbas. Aku tidak melihat ada pemuda yang lebih tahu kitabullah daripada dia. Kalau umurnya panjang niscaya apa dia jadi orang yang paling berilmu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.